Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Oke, Bapak Saudara, minggu berganti minggu terus berjalan ya, dan kita melihat pertolongan campur tangan Tuhan selalu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita tetap semangat dalam belajar sampai kita mengerti dan mengalami setiap firman yang kita dengarkan bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi ini juga menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita, sehingga firman itu memberikan instruksi, gagasan kepada kita semuanya, dan hidup kita boleh semakin hari diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus dan masuk dalam rencana Bapa yang mulia itu. Ya, saudara, malam hari ini kita kembali belajar firman Tuhan ya. Seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya, saudara. Kemarin kita membahas tentang keluarga dan rencana Allah, dan ini bagian yang kedua ya. Nah, apa yang kita bahas kemarin tentang keluarga dan rencana Allah, saudara? Allah punya rencana ketika membangun manusia, menciptakan manusia. Sebenarnya Allah mau menunjukkan sebuah gambar tentang dirinya kepada semua creation atau ciptaan itu. Tentang apa? Tentang keluarga atau keluarga Elohim itu. Jadi keluarga yang ada di muka bumi yang dibuat oleh Allah melalui Adam, Hawa, dan anak-anaknya, itu sebenarnya harusnya bisa menggambarkan apa yang terjadi tentang keluarga Elohim yang ada di surga sana ya. Tapi kita tahu, saudara ya, ada yang berniat untuk menggagalkan rencana Allah itu ya. Anda tahu, sebelum manusia itu punya anak, ternyata Adam dan Hawa telah diperdaya oleh si iblis, diracuni dengan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga, saudara, pola daripada Allah itu sekarang tidak lagi menjadi pattern dalam kehidupan manusia. Lalu kita lihat ya, kondisi keluarga-keluarga pada saat ini, ya khususnya yang di luar Tuhan, yang belum mengalami lawatan pemulihan jamahan Tuhan. Wah, saudara, situasinya luar biasa. Luar biasa apa? Amburadul ya. Nah, kalau ini dibilang gambarnya keluarga Elohim kan nggak mungkin, betul ya? Masa keluarga Elohim seperti itu? Nah, saudara, kenapa ada keluarga-keluarga yang hancur? Kenapa ada keluarga-keluarga yang rusak? Itu bukan rencana Allah. Rencana Allah pada mulanya, keluarga itu sama seperti hakikat Allah yang ada di surga sana itu, ya. Tapi kita tahu, saudara, ya, memang manusianya gagal melaksanakan apa yang diinginkan atau dirancang oleh Allah. Tapi rencana Allah tak pernah gagal. Bapak terus mengejar, terus mencoba untuk memperbaiki gambar-gambar yang sudah rusak ini. Dengan cara apa? Disuruhnya anaknya turun ke bumi, menebus kembali manusia itu, sehingga manusia itu diriset ulang. Ciptaan baru itu diriset ulang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang sudah mulai terbit. Jadi segala sesuatu sekarang dimulainya dari Kristus. Karena di dalam Kristus ada ciptaan yang baru, betul? Nah, keluarga-keluarga yang mulai diperbaharui karena mengalami kasih Kristus dalam kehidupannya, mereka mulai ada perbaikan-perbaikan. Ngerti tentang rencana program Allah. Programnya apa? Manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan, lalu diberkati supaya bisa menghasilkan keturunan, yaitu keturunan-keturunan yang ilahi, sehingga menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Nah, bagi mereka yang sudah mengalami proses sekolah di bumi ini, lalu lulus ya, karena apa? Karena Tuhan mulai mengajar banyak hal kepada kita semuanya, bagaimana ikutin pola atau rel tracknya Allah itu. Nah, setelah itu, setelah kita mengalami pendidikan, sekarang kita yang sudah lulus, sekarang kita punya tugas, saudara. Kenapa? Karena Allah mau terus ya, apa yang dilakukan terhadap Anda yang sudah dipulihkan itu akan terjadi juga
kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, malam hari ini saudara, kita akan belajar mendengar atau mengetahui tentang ajakan Allah, ya. Allah membuka lowongan kerja. Judulnya adalah dicari asisten-asisten, ya. Dicari asisten-asisten, yaitu orang-orang yang ngerti tentang rencana Allah ini tentang keluarga, ya. Bapak katakan, yang amat aku butuhkan adalah para petugas yang membantuku, sepasang sayap bagi mereka yang mencari perlindungan, dan kehangatan bagi mereka yang telah beku, agar mereka mampu berjalan dalam hubungan yang benar bersamaku lagi, mencapai sasaran hidup mereka. Nah, saudara, jadi dicari asisten. Dan ini, saudara, merupakan pekerjaan yang sangat serius. Ini adalah pekerjaan serius. Allah memberi nama operasi pemulihan namanya, ya. Restoration, ya. Operasi pemulihan. Aku memulihkan hidup manusia dan membantu mereka mencapai kematangan hidup bagi kepentinganku, ya. Jadi semua itu nanti guna untuk kepentingan Allah sendiri, tentang rencana Allah membangun sebuah keluarga itu. Nah, ini harus dipahami, harus direspon oleh orang-orang yang sudah mengalami pemulihan. Kalau Anda belum dipulihkan, bagaimana Anda bisa menjadi asistennya Allah? Ya, oleh karena itu, bagi Anda yang masih ada di dalam pergumulan-pergumulan itu, cepat, ya, cepat, ya, bereskan, minta Roh Kudus untuk mengupgrade kehidupan Anda itu, sehingga proses pemulihan itu terjadi secara luar biasa dengan cepat dalam kehidupan Anda. Apapun keadaan Anda. Mungkin hari ini Anda mengalami namanya broken home, ya, jadi keluarga yang hancur. Nggak masalah. Yang penting sekarang Anda mendengar kabar baiknya bahwa Allah berniat untuk memulihkan Anda, dengan tujuan setelah Anda dipulihkan, Anda akan direkrut oleh Allah untuk menjadi asisten-asistennya. Saudara, dengan punya pengalaman, ya, pengalaman pernah hancur, pernah gagal dalam berumah tangga, kadang-kadang, saudara, itu akan menjadi contoh soal yang mudah dimengerti oleh orang-orang yang akan nanti kita tolong ketika kita sudah diangkat dan diterima untuk menjadi asisten-asisten Allah di muka bumi ini. Amin. Jadi segala sesuatu bukan kebetulan, karena Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, jangan terus Anda terintimidasi, merasa nggak layak karena kondisi Anda hari ini. Memang iblis pernah menjatuhkan saya, tapi sekarang saya bangkit bersama dengan Roh Kudus. Saya terus di-upgrade sampai ngerti tentang rencana Allah ini, dan saya akan juga memulihkan banyak keluarga-keluarga yang hancur di sekitar kita semuanya. Amin. Bapak punya pandangan begini, saudara. Mereka semua adalah keluargaku. Aku ingin semua mereka kembali kepadaku dengan aman. Memang iblis berusaha menangkap mereka sebanyak mungkin hanya untuk permainan mereka, bagi kesenangannya sendiri semata-mata. Tapi aku menghendaki agar mereka semua kembali kepadaku. Aku membentuk kalian semua menjadi para pelayanku, agar mereka dibawa pulang dengan selamat. Amin. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Di dalam apa yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, yaitu untuk melakukan sebuah pekerjaan baik. Salah satunya apa? Menjadi asisten Allah dalam rangka pemulihan keluarga di muka bumi ini. Kolose 1, 9 ayat sampai 12. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya setelah berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam
pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam terang. Amin. Nah, saudara, Paulus ketika mendengar proyek Allah ini, dia melakukan sebuah kegiatan yang dikatakan aku berdoa ketika mendengar tentang itu, dan meminta supaya kamu semuanya dipenuhi dengan hikmat pengertian rohani. Untuk apa? Untuk mengerti tentang rencana Allah ini loh. Jadi semua orang sekarang harus nangkep rencana Allah. Kenapa kita dipulihkan, kenapa keluargamu dipulihkan, kenapa engkau diizinkan untuk berkeluarga, ya. Jadi ini bukan untuk seneng saja, ore sudah kawin, ore sudah punya suami, ore sudah punya istri, bukan begitu, ya. Ore sudah punya anak. Nah, kenapa Tuhan izinkan Anda berkeluarga? Nah, jadi ini semuanya supaya kita menangkap, mengetahui tentang kehendak Tuhan, ya, supaya kita bisa melakukan proyeknya Allah di muka bumi ini. Nah, saudara, bicara tentang asisten-asisten yang dicari oleh Allah, kira-kira siapa ya? Siapa yang dicari oleh Allah yang boleh menjadi asisten-asistennya, ya? Nah, ternyata Tuhan mencari, ya, teman sekutu, ya, yaitu pasangan yang melayani Tuhan bersama-sama. Itu adalah suatu tim, ya, satu teamwork yang saling menopang dan mendukung, ya. Nah, sebagai pasangan atau teman sekutu, mereka saling menolong, mereka saling melindungi satu terhadap yang lain, bukan menjadi beban yang memberatkan satu sisi atau bersaing satu sama lain dalam prestasi, ya. Nah, saudara, khususnya para suami istri di sini, ya. Jadi kita nggak usah jadi suami istri pasangan yang selalu mencoba untuk menunjukkan prestasi siapa yang lebih hebat, ya. Suaminya yang lebih hebat atau istrinya yang lebih hebat. Saudara, dua-duanya adalah berguna di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah, Anda itu adalah pasangan, tadi dikatakan teman sekutu, ya. Sekutu itu apa sih? Bukan satu kutu, bukan, ya. Sekutu itu artinya adalah teamwork, ya. Anda itu dua, dilihat, dipandang oleh Tuhan menjadi satu, ya. Jadi entah siapa yang lebih berhasil, entah itu suaminya atau istrinya, satu sama lain harus saling melengkapi, harus saling mendukung, ya. Nah, karena ada persaingan, biasanya nanti saling menghina satu sama lain, ya. Kamu itu istri macam apa, ya? Kamu itu suami macam apa, ya? Nah, kehidupannya hanya ribut soal prestasinya, ya, satu dengan yang lainnya. Nggak peduli, saudara, mana yang lebih hebat dalam berprestasi. Pokoknya Anda di hadapan Tuhan, Anda harus tahu ada tugas, karena Allah melihat bahwa kalian itu adalah pasangan sekutu, ya, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi asisten-asistennya Allah demi terwujudnya apa yang sedang dibuat oleh Allah dalam rangka pemulihan keluarga-keluarga yang ada di muka bumi ini. Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang 16. Di sini Anda akan menemukan istilah teman sekutu, ya. Maleakhi 2 ayat 14 sampai 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya.
sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Ya. Nah, saudara, ayat ini memang konteksnya bagaimana Tuhan memperingatkan ya supaya apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahkan Allah mengultimatum, dia katakan, aku benci perceraian. Ya, aku membenci perceraian. Orang yang bercerai di hadapan Tuhan itu nggak beda dengan si pengkhianat. Si pengkhianat. Coba saudara, kalau Anda disebut pengkhianat rasanya kan nggak enak ya. Nah, tapi kalau orang cerai, Tuhan bilang ya bahwa orang cerai itu pengkhianat. Kenapa? Karena mereka adalah teman sekutu yang pernah berdiri di hadapan Tuhan untuk mengucapkan sebuah ikrar, janji suci atau janji nikah. Aku berjanji, ya know? Nah, dua-duanya saling mengucapkan di hadapan Allah. Dan Tuhan bilang, aku saksinya, aku dengar kamu pernah ngomong apa di situ. Ya, mungkin manusia bisa lupa apa yang dia ucapkan sendiri. Tapi Tuhan sampai kapanpun nggak pernah pikun, amin. Tuhan tetap ingat apa yang Anda ucapkan. Kenapa? Karena ketika Anda mengucapkannya, Anda bukan hanya mengucapkan di hadapan para jemaat atau di depan pendeta, tapi sebenarnya Anda sedang mengucapkan sebuah komitmen, ya, janji sumpah di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Allah menyaksikannya. Amin. Nah, nanti kalau pasangan Anda lupa dengan apa yang pernah dia ucapkan, minta aja Bapak ingatkan apa yang pernah dia ucapkan. Bapak nggak pernah lupa. Atau mungkin suami Anda, istri Anda pura-pura lupa. Minta Roh Kudus jawab telinganya. Untuk apa? Diingatkan lagi. Kamu pernah ngomong apa di situ, ya? Nah, tadi dikatakan, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Istri pertama. Ya, istri pertama. Ingat nih, masanya jangan dihilangkan, nanti jadi istri muda, ya. Istri masa mudamu. Tuhan bilang, jadi istri yang kesekian itu sebenarnya di hadapan Tuhan, Tuhan nggak sudi jadi saksinya sih. Nangkep ya? Karena Tuhan sendiri bilang, aku membenci, ya, orang yang berkhianat. Jadi ketika ada orang yang bersumpah kedua kali dengan perempuan lain atau laki-laki lain, walaupun itu diucapkan di depan altar gereja sekalipun, ya, saya yakin Tuhan yang konsisten, dia tetap akan bilang apa? Aku tidak menjadi saksi atas peristiwa itu. Ya, yang aku mau menjadi saksinya adalah ketika engkau bersama dengan istri masa mudamu. Catat baik-baik. Ya, catat baik-baik. Nah, jadi kalau kita sudah mengkaitkan Tuhan, saudara, Anda jangan main-main, betul ya? Karena Tuhan itu sangat konsisten, nggak pelin-pelan di sini. Kalau Tuhan bilang, ya, yang tidak setia disebut pengkhianat. Kalau mereka melakukan yang kedua, yang ketiga, walaupun itu diberkati oleh pendeta siapapun juga, saya yakin Tuhan tidak akan menjadi saksi. Karena yang disaksikan oleh Tuhan adalah istri masa muda. Kecuali ya, istrinya meninggal. Nah, dia sudah bebas dari janjinya. Dia boleh ngucapin lagi dengan perempuan lain. Tapi kalau belum meninggal, ya, pasangannya belum meninggal, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Tuhan tidak mau menjadi saksi di antara mereka dan Anda akan dipandang sebagai pengkhianat. Amin. Oke, kita lanjut, saudara. Ya, hal itu nanti kita akan bahas tentang itu lebih detail, ya. Oke, biasanya harga diri adalah sesuatu yang akhirnya memisahkan suatu tim yang kompak. Ya, contoh Priscilla dan Aquila itu adalah contoh yang indah dalam teamwork semacam ini.
Ya, jadi mereka yang masih memusingkan tentang harga diri, biasanya mereka ini ya akhirnya akan memisahkan satu tim yang dibangun oleh Allah menjadi teman sekutu tadi. Tapi malam hari ini kita akan melihat satu contoh yang indah, contoh yang baik, namanya Priscilla dan Aquila. Coba Anda lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat 20. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara seiman di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ya, nah, saudara, kita perhatikan ya. Jadi waktu di Korintus, ya, dia minta izin pada saudara-saudara imannya, ya, untuk berlayar ke Syria. Nah, tapi sebelum pergi ternyata dia ke barbershop dulu ya, cukur rambut di Kenkrea ya. Nah, lalu di sini dia bernasar ya, dia berjanji dia akan bawa Priscilla dan Aquila untuk menyertai dia. Sampai akhirnya mereka sampai di Efesus. Lalu Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila itu di situ. Nah, itu mulai pisah di sini ya. Lalu Paulus berjalan sendiri masuk ke rumah ibadat. Oke, kita lompat ayat 24 sampai 26. Sementara itu, datanglah ke Efesus orang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dan berani di rumah ibadat, mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Ya, di Efesus itu saudara, Aquila dan Priscilla ketemu dengan satu tokoh yang luar biasa, namanya Apolos. Ya, namanya Apolos. Jadi kalau Anda dengar nama Apolos, ya, ada kan anaknya Imam Skewa itu bilang, Paulus aku kenal, Apolos aku kenal. Tapi lu siapa? Nah, saudara, Paulus, Apolos itu ya termasuk orang tokoh yang luar biasa. Aquila dan Priscilla ini satu kali ya, lihat ini orang begitu luar biasa dengan berani memberitakan Injil. Tapi ketika dia mendengar apa yang diberitakan oleh Apolos ini, lalu Aquila dan Priscilla ini memanggil Apolos, ya. Lalu dia bilang, bro, ya, bagus sih caranya, ya. Dia sangat fasih dalam berbicara, ya. Orang Korea itu ngomong nggak gerudal-gerudul, ya. Nah itu fasih, gitu. Wah, lancar, loncer kalau orang sekarang itu ngomong ya, sang orator yang luar biasa. Tapi beritanya hanya sekitar baptisan Yohanes, ya. Baptisan Yohanes belum masuk kepada anugerah daripada Kristus. Lalu Aquila dan Priscilla ini mulai mengajar. Ngajarin siapa? Ngajarin tokoh hebat ini loh. Ngajarin tokoh hebat ini. Nah, saudara, Anda lihat ya, Aquila dan Priscilla ini ternyata potensi juga ya. Ketika dia ketemu dengan hamba Tuhan ini, dia bisa memberikan masukan ya kepada seseorang ini sehingga orang itu akan lebih baik lagi di dalam melayani Tuhan. Nah, saudara, Aquila dan Priscilla itu diakui oleh Paulus. Karena Paulus itu kemana saja, dia selalu ya memberitahu kepada beberapa orang tentang seseorang, ya, satu pasangan ini namanya Priscilla dan Aquila, ya, dan itu disebut oleh Paulus sebagai teman-teman sekerjanya. Anda bisa lihat dari Roma pasal 16, Roma 16 ayat 3.
Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Ya. Nah, saudara, jadi ada pasangan. Ini suami istri, Aquila dan Priskila, direkrut oleh Paulus untuk menjadi apa? Teman sekerja, menjadi teamwork. Ini yang sedang dicari oleh Allah juga. Ya, pasangan-pasangan yang melayani Tuhan. Ya, suami istri yang melayani Tuhan. Ya, istri mendukung pelayanan suami atau sebaliknya, suami mendukung pelayanan istri karena mereka adalah teman, ya, sekerja. Nah, teamwork itu loh. Ya, teamwork itu. Nah, kalau Anda lihat, saudara, memang ternyata Priskila itu lebih, ya, lebih dalam pengajaran itu lebih daripada Aquila. Tapi dia tetap menghargai Aquila sebagai suaminya, tidak menghina, gitu ya. Nah, kadang-kadang dalam pelayanan saya menjumpai juga sih beberapa orang, ya, suami istri gitu, suaminya itu kadang-kadang kurang gitu ya dalam cara menyampaikannya, pengetahuannya, tapi istrinya lebih seperti itu, ya. Sampai orang itu nggak terlalu mengenal suaminya, ya. Satu kali sudah ada orang, ya, bukan memanggil nama, dipikir, ya, nama suaminya itu malah nama istrinya dipakai menjadi nama suaminya. Karena apa? Saking lebih hebatnya si istrinya itu, ya. Tapi mereka tidak saling merendahkan, mereka saling mendukung karena mereka sadar bahwa mereka adalah pasangan-pasangan yang direkrut untuk menjadi asisten-asistennya Allah di muka bumi ini untuk apa? Menjadi sebuah teamwork, ya. Nah, malam hari ini saya harap Bapak Saudara, kita semuanya, khususnya yang sudah berkeluarga, ya. Nah, jadikan keluargamu menjadi sebuah tim, ya. Tim dalam pelayanan, tim dalam pelayanan. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan belajar bagaimana membangun tim-tim dalam keluarga. Banyak keluarga yang kacau. Bahkan ada yang harus menderita dan terpuruk dalam sakit hati, dendam, dan pembalasan dendam. Dan mereka membutuhkan pertolongan. Jadi kalau Anda bisa melihat kondisi seperti ini di sekitar Anda, ini jumlahnya sangat-sangat banyak, ya. Keluarga yang sedang kacau, mereka yang menderita, ada yang terpuruk dalam sakit hati, entah kasusnya apa. Bahkan nggak sedikit ada yang dendam dengan pasangannya, ya. Dan mereka sedang melakukan pembalasan dendam. Kalau Anda melihat kondisi seperti itu, Anda jangan tepuk tangan hore gitu ya. Ada sinetron nih gitu ya. Nah, ini bukan drakor nih. Nah, ketika Anda melihat kondisi seperti ini, sekarang Anda harus bisa berpikir, aku ini adalah asisten-asistennya Allah, di mana Allah punya hati untuk memulihkan mereka, pelayanan pemulihan. Dan mereka adalah keluarga orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Amin. Jadi melihat kondisi seperti itu, Anda harus mulai concern dengan mereka. Mereka itu butuh pertolongan, ya. Mereka itu butuh pertolongan. Nah, pertanyaannya, Allah bertanya begini, siapa yang memiliki hati untuk mengangkat bagiku? Ya, untuk mengangkat mereka bagiku. Jadi, sekarang Tuhan lihat dulu nih, para asisten-asisten yang akan direkrut itu adalah keluarga-keluarga atau orang-orang yang memiliki hati untuk mengangkat mereka, yaitu keluarga yang sedang kacau, keluarga yang penuh dengan penderitaan, keluarga yang sedang terpuruk, ya, keluarga yang sedang sakit hati, dendam, penuh dengan pembalasan dan sebagainya. Siapa yang punya hati sekarang untuk memulihkan mereka? Terus jangan Anda berpihak sebelah gitu ya loh. Udahlah, ya loh. Lalu membela satu gitu ya. Udahlah, memang itu brengsek kok. Ya loh, udahlah, biarin aja. Nggak bisa, saudara. Allah, saudara, ya, tetap sebagai saksi Anda.
ketika dia merestui Anda, dia terus berusaha untuk apa? Untuk menyatukan Anda kembali. Ya, kemarin dalam perceraian kita sudah bahas. Kalau ada perzinahan, walaupun Alkitab bilang boleh bercerai dengan alasan berzina, betul? Nah, ada yang tanya seperti itu, ya. Lalu tunjuk satu tokoh, saya bilang, itu bukan contoh, saya bilang, itu kasus, saya bilang, ya, tidak bisa dijadikan contoh, karena Alkitab Tuhan sendiri hatinya apa? Kalau toh terjadi perzinahan, kalau boleh pengampunan itu, ya, diampuni supaya dipulihkan kembali sih. Pemulihan itu harus terjadi karena Allah membenci perceraian. Jadi jangan Anda pakai alasan itu. Kalau berzina kan boleh cerai. Ya. Allah mengizinkan Musa memberikan surat talak kepada bangsa Israel karena kekerasan hati mereka. Jadi bukan karena Allah mau mereka cerai, bukan. Hatinya Allah adalah ingin mereka bersatu kembali. Ya. Dan sekarang hatinya Allah itu siapa yang mengadopsi? Allah cari asisten-asisten. Siapa yang memiliki hati untuk mengangkat, untuk memulihkan mereka kembali bagiku. Jadi ini bukan masalah happy atau kesenangan, ya, perasaan bahagia dari orang-orang, bukan. Baik suami istri itu atau mereka yang melayani. Tujuannya cuma satu. Kita ini sedang menggambarkan keluarga Elohim. Sehingga yang dicari Tuhan adalah mereka yang punya hati untuk mengangkat mereka bagi Allah. Betul ya? Ini adalah kepentingannya Allah. Bukan kepentingannya manusia yang sedang punya kasus itu loh. Beberapa kali saya menanganin, ya, kasus-kasus keluarga. Cara memandang saya cuma begini. Apa yang menjadi rencana Allah? Jadi saya tidak jatuh belas kasihan kepada satu pihak. Nangkep ya? Saya tidak jatuh belas kasihan kepada satu pihak. Baik itu pihak suami atau pihak istrinya. Tapi kita kembali kepada rencana Allah tentang Allah membangun sebuah keluarga. Dia ingin semua ciptaan itu boleh melihat originalnya yang ada di surga itu melalui keluarga-keluarga yang dipulihkan yang ada di muka bumi ini. Nah, tapi faktanya kita lihat, saudara, ya, walaupun Allah mencari siapa yang memiliki hati untuk mengangkat mereka, tapi Bapak katakan begini, telah terlalu banyak hakim-hakim yang bermunculan dan hanya menilai keadaan mereka dengan pandangan negatif. Tapi mereka membutuhkan pertolongan untuk balik pulang. Amin. Akan diperlukan banyak keberanian dan kekuatan untuk menolong keluarga-keluarga hancur seperti ini. Nah, saudara, coba saudara, ya, saya ulang kembali. Ini yang diungkapkan oleh Bapak. Bapak sedang mencari asisten, orang yang punya hati, ya, seperti hatinya Bapak yang ingin memulihkan. Tapi faktanya telah terlalu banyak hakim-hakim yang bermunculan dan hanya menilai keadaan mereka dengan negatif. Padahal mereka membutuhkan pertolongan untuk apa? Untuk bisa balik pulang. Balik pulang. Nah, di sini dibutuhkan keberanian dan kekuatan untuk menolong keluarga-keluarga yang hancur seperti ini. Amin. Nah, memang saudara, kalau Anda belajar seperti ini, belum menemukan, ya, belum menangani kasus-kasus keluarga, kayaknya Anda nggak merasakan betapa, ya, sulitnya ketika Anda harus memecahkan kasus seperti ini. Betul, saudara. Dan di sini dibutuhkan keberanian. Paling tidak, saudara, ya, satu, ya, ketika Anda mulai berani tegas dengan firman, ya, pasti ada yang tersinggung misalnya. Pasti akan ada yang tersinggung. Karena apa? Mereka merasa nggak dibela. Mereka datang bukan untuk sebuah kebenaran.
tapi untuk sebuah pembenaran biasanya. Nah, karena mereka cari pembenaran, ketika kebenaran disampaikan, miss. Dan akhirnya apa? Dia marah sama yang menyampaikannya. Berapa kali orang marah dengan saya? Tak terhitung, tak terhingga. Kenapa saudara? Ketika firman kebenaran itu Anda berikan, saudara, itu ya, bagi orang yang mencari pembenaran, itu ibaratnya seperti menelan pil pahit. Ya, menelan pil pahit. Gak bisa gitu loh Pak Gideon. Ya, nah, tapi kembali, kita dasarnya waktu menolong mereka itu kembali kepada plannya Tuhan. Maunya Tuhan apa sih? Bukan maunya orang yang Anda layani. Tangkap ya? Kalau kita ngikutin maunya orang yang kita layani, saudara, nah, nanti awas tuh ya. Pasti siapa yang berani bayar tinggi, itu yang aku loloskan, gitu ya. Nah, tapi kalau Anda memberikan kebenaran, saudara, menyampaikan kebenaran, memang butuh keberanian tadi kata firman, ya. Akan diperlukan banyak keberanian dan kekuatan untuk menolong keluarga yang hancur seperti itu, ya. Setelah lanjut, memulihkan keluarga adalah usaha yang tak mengenal waktu. Itu capeknya luar biasa, ya. Ngurusin keluarga itu, ya. Jangankan keluarga, saudara, orang mau menikah aja, saudara, kadang-kadang ya, sebagai hamba Tuhan kadang-kadang ya, kita ini lebih repot daripada keluarganya. Aduh, gitu ya, telepon pagi, siang, sore, malam, kadang-kadang sampai gini. Nah, ya, tapi kalau udah selesai itu, bye-bye, blong, gitu ya, rasanya gitu. Apalagi kalau sudah berkeluarga, saudara, ya. Wah, saudara, kalau Anda mulai terlibat membenahi keluarga seperti itu, dibutuhkan usaha yang tidak mengenal waktu, ya. Lalu dikatakan di sini, tapi bila itu dikerjakan oleh banyak tim, nah, akan terjadi pemulihan besar-besaran dan engkau akan membentuk tim-tim yang terus-menerus bermultiplikasi yang meneruskan pekerjaan ini bersama-sama membangun rumah tangga Allah. Amin. Selamatkan mereka dari sistem dunia. Anakku, bekerja sama, bangunkan keluarga-keluarga yang melayani konseling di mana-mana. Dengan cara demikian, juga keluarga-keluarga itu akan bertumbuh dalam iman mereka. Pasangan dalam pelayanan adalah unit terkecil yang paling kompak untuk melayani Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan bersama-sama itu biasanya akan menjadi lebih sehat, tidak saling bertengkar karena kebosanan pernikahan. Sebaliknya, mereka melihat fungsi yang lebih mulia dalam pernikahan mereka sebagai terang dunia. Amin. Saudara, Anda bisa nyanyi, bersama keluargaku melayani Tuhan. Ya. Bersatu selamanya, ya, bersama, ya, bersama. Nah, tapi harus dimulai dari kita. Pemulihan itu dimulai dari kita. Kita dipulihkan untuk memulihkan, kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Amin. Jadi apa yang Tuhan lakukan kepada kita ini merupakan satu pendahuluan yang kedepannya Anda bisa melakukan juga untuk orang-orang yang membutuhkan Anda di sekitar Anda. Amin. Nah, jadi kita sekarang ngerti kenapa Tuhan begitu baik dengan kita. Supaya kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, ya, pemulihan yang Tuhan berikan pada kita ini, itu merupakan satu pendahuluan supaya kita nanti, kita yang pernah ditolong oleh Tuhan, kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, ya, malam hari ini, saya harap Bapak Saudara, ya, mulai, ya, datang kepada Tuhan. Tuhan, bicara tentang keluarga seperti ini. Aku mau Tuhan ngalami pemulihan seperti apa yang Engkau inginkan, supaya
keluargaku ini boleh menjadi gambar di mana orang-orang bisa melihat tentang keluarga Allah melalui keluarga kami. Dan setelah itu, saya mau menjadi asisten-asistenmu untuk melayani orang-orang, keluarga-keluarga yang ada di sekitar kami. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, ya, sebagai batu penjuru. Nah, saudara, kawan sewarga, bukan orang asing, keluarga Allah sebagai batu penjuru Kristusnya, ya. Nah, terus sekarang dilahirkan oleh keinginan siapa? Nah, ya, dilahirkan oleh keinginan siapa? Apa maksudnya? Manusia yang dilahirkan karena keinginan seorang laki-laki atau keinginan jasmani itu tidak kudus. Wah, mungkin bingung ya. Manusia yang dilahirkan karena keinginan seorang laki-laki atau keinginan jasmani tidak kudus. Sebaliknya, bila dilahirkan karena kehendak Allah, maka ia manusia yang kudus. Itu juga sebabnya ia membenci perceraian. Sebab suatu perkawinan yang diikat dengan sumpah di hadapan Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus adalah kudus, dan daripadanya dikehendaki keturunan yang kudus pula. Nah, saudara, memang ini kalimatnya sedikit ekstrim, ya. Dikatakan manusia yang dilahirkan karena keinginan seorang laki-laki atau keinginan jasmani tidak kudus. Nah, saudara, perkawinan kenapa harus diberkati dan Tuhan menjadi saksi, lalu Tuhan mengesahkan. Tuhan agree, Tuhan setuju. Jadi apa yang dilakukan oleh laki dan perempuan itu atas izin Tuhan. Ya, tapi kalau tidak diberkati, tidak disaksikan oleh Tuhan, tidak direstui oleh Tuhan, artinya itu bukan keinginan Tuhan. Nggak ada campur tangan Tuhan di situ. Ya, tidak ada persetujuan keabsahan dari Tuhan. Makanya bisa dibilang sebagai, ya, anak, ya, yang tidak kudus. Ya. Karena tidak dilahirkan atas kehendak Allah. Apakah ada, saudara, anak yang lahir lalu diberi label, dikatakan anak ini adalah kudus? Alkitab mencatat, saudara, Yohanes 1 ayat 12 sampai ayat 13. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, saudara, sebelumnya, ya, ada satu pribadi yang dikatakan atau dikasih label sebagai anak yang kudus. Siapa itu? Yesus, ya. Ketika Gabriel datang kepada Maria, ya, salam Maria, ya, diberkatilah engkau di antara segala wanita, ya, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus itu. Ya. Nah, orang Katolik tahu betul tentang salam Maria itu. Nah, engkau yang dianugerahi oleh Tuhan, engkau akan mengandung oleh karena Roh Kudus. Dan anak yang engkau lahirkan itu nanti adalah anak yang kudus. Ya. Anak yang kudus. Kenapa Yesus disebut anak yang kudus? Karena keinginannya bukan keinginannya Yusuf. Bukan keinginan Maria. Maria sendiri shock, betul ya.
Siapa yang pengen mengandung? Tapi Allah pinjam tuh rahimnya Maria. Ya, nggak ada keinginan sedikit pun dari Maria ataupun Yusuf. Yang pengen adalah direct langsung. Allah sendiri yang langsung. Ingat, ya, ketika zaman Ahaz dulu, ya, disuruh minta tanda. Tapi Ahaz itu nggak minta tanda. Sampai Allah itu bilang, sampai kapan kamu melelahkan manusia, juga melelahkan Allah, katanya. Ya, karena kamu tidak minta tanda, sekarang aku yang memberi tanda kepadamu. Nanti kamu akan melihat ada seorang darah yang akan melahirkan. Ya, ini tanda luar biasa ya. Seorang perawan yang akan mengandung dan melahirkan. Dan namanya adalah Immanuel, ya, Allah menyertai mereka. Wah, saudara, dan itu baru digenapi ketika Yesus lahir. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Nah, setelah menemukan rahimnya ini, akhirnya Maria lah yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Jadi Yesus itu bukan keinginan siapapun, cuman keinginan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan caranya apa? Pinjam rahim Maria. Melalui rahim perawan itu, Yesus lahir. Benihnya dari mana? Benihnya dari Roh Kudus. Idenya siapa? Idenya Allah. Ya. Nah, saudara, makanya tadi, Yesus itu ketika ya, memberikan jaminan kepada orang yang percaya. Semua orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kenapa orang percaya itu sekarang diberi status baru? Statusnya adalah anak Allah. Anaknya Allah itu berapa? Anaknya Allah itu satu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang hiji tunggal. Amin. Jadi Allah Bapa nggak punya anak lain kecuali Yesus. Nah, di sini, saudara, Tuhan Yesus bilang, ada jaminan bagi orang yang percaya. Mereka akan disebut punya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Mengacu kepada Yesus. Sebenarnya yang mau ditarik kesimpulannya, pengertiannya oleh Tuhan Yesus itu apa? Orang-orang ini akan menjadi kudus. Kudus. Nah, kudus karena apa? Bukan karena keinginan manusia, tapi karena kelahiran baru. Ya, kelahiran baru. Saudara, ingat ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang kelahiran baru kepada Nikodemus. Ya, Nikodemus itu nggak ngerti bab 12. Ketika Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Gimana aku bisa dilahirkan kembali? Ya, lalu Tuhan Yesus menjelaskan, apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Amin. Kelahiran baru itu nggak ada sangkut pautnya sedikit pun dengan keinginan daging. Karena ini berasal dari idenya Allah. Yesus ketok pintu. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang turun mencari manusia. Betul? Idenya awalnya dari Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Amin. Itu hebatnya manusia itu. Butuh tapi nggak nyari itu ya. Itu hebatnya manusia ya. Butuh tapi nggak nyari. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa ngerti tentang kita ini. Sehingga dia yang mencari kita. Amin. Dia ketok pintu hati setiap orang. Tok tok, wow gitu ya. Wow. Lihat aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, membukakan pintu, lalu aku akan masuk. Amin. Masuknya Yesus ke dalam hati manusia. Itulah yang disebut kelahiran baru. Ya. Ketika manusia kemasukan benih ilahi,
Sekarang ada potensi yang luar biasa di dalam diri manusia itu. Potensi untuk apa? Untuk bisa menjadi kudus. Alkitab juga bilang, ya, kamu tidak akan berbuat dosa lagi, tidak terus-menerus berbuat dosa, karena benih ilahi ada pada kamu. Amin. Tidak terus-menerus, tidak bisa berbuat dosa, itu artinya apa? Anda bisa dijamin, ya, nanti ke depannya bisa menjadi kudus. Nah, jadi saudara, semuanya ini bermula dari Allah. Ide gagasannya Allah. Orang yang dilahirkan bukan dari darah atau keinginan manusia, tetapi dari Allah. Kembali pada Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah itu esa, menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri mudanya. Nah, Allah Bapa berkata gini, ya, memperoleh anak adalah karunia dari Allah. Amin. Memperoleh anak itu adalah karunia dari Allah. Ya. Nah, karena itu karunia, banyak anak dilahirkan hanya karena hawa nafsu orang tuanya dan menjadi tidak kudus. Entah karena keinginan punya anak yang berlebih atau bahkan sebaliknya. Penolakan akan kelahirannya karena orang tuanya hanya ingin kepuasan seks saja tanpa maksud punya anak. Ya. Jadi banyak saudara, dalam perkara itu macam-macam ya. Ada orang yang memang sedang getol produksi, karena mereka mutunya banyak anak, banyak rezeki. Wow, ya. Tapi karena dia ada di kota metropolitan besar dengan tingkat ya kebutuhan yang sangat-sangat tinggi, ya. Nah, biaya hidup yang sangat tinggi seperti itu, mereka hati-hati. Udah, ya. Kita nggak usah punya anak, ya. Anak satu aja cukup, 2 saja cukup. Nah, ya, jadi mereka itu banyak sekali nih, ya, faktor-faktor X di sini, ya, di mana mereka tetap ya melakukan hubungan suami istri, tapi mereka nggak ada punya niat punya anak sama sekali. Nah, sebenarnya mereka ini kan sudah ya keinginannya ini loh, ya. Kenapa? Ya karena segala sesuatu sih harus dengan iman, ya, harus dengan iman harusnya. Tapi di sini harus dengan pengertian-pengertian juga, supaya kita juga tidak kebobolan di situ, ya. Ada satu teman dulu, ya, dia belajar ketika ikut kursus pelayanan pribadi, ya. Lalu pokoknya semua dengan iman, gini macam gitu, ya. Akhirnya dia lepas alat kontrasepsinya, lalu jadilah anak. Setelah mengetahui istrinya hamil, dia bingung dan dia kecewa. Sudah, kok bisa jadi ya? Lalu konseling dengan Pak Andreas waktu itu loh, Pak, ini loh, padahal saya punya iman Pak, gitu ya, gini, tapi kok jadi ya? Waduh, dia kecewa dan sebagainya, ya. Akhirnya lahirlah si anak itu. Tapi ya kita tahu ya, segala sesuatu bisa juga ada kesalahan-kesalahan dalam teknis, tapi bisa ditolong dengan pelayanan inner healing dan pelepasan. Dan puji Tuhan, anaknya sampai hari ini ya kehidupannya normal sih, karena udah dilayani pelepasan dan sebagainya. Nah saudara, sebenarnya banyak hal ya, karena keinginan, ambisi daripada manusia itu sendiri, nah itu tidak kembali kepada keinginan Allah, ya, berserah kepada Tuhan. Itu Kejadian 17 ayat yang ke-15. Coba Anda lihat, ya, ini peristiwa yang bagus, ya. Nah, anak-anak yang kudus, ya, masih ada, ya, adalah anak yang dilahirkan karena keinginan Allah sendiri. Terus Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku memberkatinya
dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Nah, jadi anaknya Abraham siapa? Namanya Ishak, ya. Namanya Ishak, itu anaknya Abraham. Anda tahu, Abraham itu pada awalnya sudah wafat, ya. Karena apa? Segala macam usaha sudah dilakukan supaya istrinya melahirkan. Akhirnya, ya, tidak melahirkan juga. Sampai akhirnya diambil jalan pintas. Ya, itu juga atas dorongan istrinya. Karena istrinya juga sudah wafat, ya. Gue udah gak bisa, kita sudah berjuang sampai titik ini. Udahlah, aku relain untuk hampiri si Hagar itu. Akhirnya punya anak namanya Ismail itu, ya. Tapi kita tahu sudah, Tuhan itu berjanji, ya, ketika kepada Abraham dipanggil keluar. Tuhan itu bilang, Abraham, pandang langit. Lalu Abraham pergi ke luar kemah, ya, malam, ya. Kalau siang nggak ada bintang kan. Jadi dia malam lihat ke atas. Lalu apa yang kamu lihat? Bintang, ya. Lalu Abraham jawab, ku pandang langit penuh bintang bertaburan, ya, ran, ya, ada ekonya lagi, ya. Nah, berkelap-kelip. Nah, saudara, ya, bintang. Lalu Allah tanya, berapa jumlahnya? Abraham coba hitung. Sampai akhirnya juga bilang, waduh, nggak bisa ngitung, terlalu banyak. Lalu Tuhan bilang, begitu nanti keturunanmu seperti bintang. Ketika Tuhan ngomong seperti itu, istrinya siapa? Istrinya Sarah, betul? Artinya, yang dimaksud keturunan dari Sarah, bukan anaknya Hagar, bukan, ya, bukan anaknya Hagar. Nah, lalu suruh ke laut, ke pantai, ya, suruh lihat pasir di laut, hitung tuh, nggak bisa. Nanti keturunannya seperti pasir di laut juga, banyaknya seperti itu. Tapi Anda lihat dalam perjalanan kehidupan Abraham sampai umur cepek, sampai umur 100 tahun, ya, nggak punya anak, sampai sudah expired, ya, important. Nah, semuanya sudah nggak ada jalan keluar nih. Sarah sudah lama mandul. Sekarang dia sendiri sudah important. Ya, tapi malam-malam Tuhan datang kepada Abraham. Ya, siang itu, hari itu dia datang pada Abraham. Abraham, tahun depan kamu akan punya anak. Omong apa itu? Betul. Ya, padahal Abraham sendiri sudah nggak berharap, nggak pengen punya anak. Kenapa? Sudah nggak berdaya lagi, sudah nggak bisa. Amin. Nah, ini pelajaran yang menarik, saudara. Kadang-kadang kenapa Tuhan kondisikan kita sampai kita hopeless, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, nggak bisa mengupayakan lagi, supaya digenapi apa yang sering Anda nyanyikan. Lagu apa, Pak? Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, ketika tidak berdaya. Nah, ketika Abraham nggak berdaya, Sarah dah lama nggak berdaya, tapi Tuhan tetap konsisten dengan janjinya. Kalau Abraham sudah nggak pengen, dia nggak bisa. Allah yang ngotot, itu keinginan siapa berarti? Keinginan Tuhan, betul? Jadi Ishak itu sebenarnya lahir atas inisiatif siapa? Atas inisiatifnya Tuhan. Aku yang mau kamu punya anak. Amin. Nah, banyak orang Kristen jarang, ya, ketika menikah itu bikin program sendiri. Aku mau punya anak 11. Nanti kalau main bola, udah dari keluarga saya aja sendiri. Asal keluar kasih makan, nggak apa-apa. Ya. Jadi idenya gagasannya gini. Aku mau punya anak 2 saja, cowok dan cewek, ya. Atau cewek dan cowok. Wah. Aku mau punya anak 1 aja. Ya.
langsung bikin satu plan sendiri. Harusnya tanya Tuhan, ya, kalau engkau mengizinkan untuk aku membangun sebuah rumah tangga untuk menggambarkan keluarga Allah di surga itu, supaya dilihat di muka bumi ini, kira-kira Tuhan, engkau akan izinkan aku punya anak berapa? Siapa yang pernah nanya gitu? Dulu saya juga nggak pernah kepikiran, jadi saya nggak nanya juga. Ya, betul, saya jujur. Kenapa? Pengertiannya belum dapat waktu itu. Ya, nah hari ini saya harap Bapak Ibu Saudara mulai nanya sama Tuhan. Gitu. Jangan ngeplan sendiri, bikin planning sendiri seperti itu. Nah, jadi yang pengen punya anak bukan Abraham, bukan Ishak. Yang pengen punya anak siapa? Yang pengen punya anak adalah Tuhan. Aku mau kamu punya anak. Nah, dan Anda tahu anaknya luar biasa. Anaknya nurut sama bapaknya, betul? Gak aneh-aneh, betul? Gak disebut gak pernah diceritakan bahwa Ishak itu suka hobinya dugem, gitu. Gak ada. Ya memang dulu belum ada nightclub, Pak. Buktinya siapa tuh Lot, ya. Nah, buktinya siapa tuh yang Nuh itu mabok juga, betul. Nah, mungkin cara dugemnya beda di dalam kemah waktu itu, ya, minum sampai mabuk gitu, ya. Tapi Ishak itu nurutnya luar biasa, ya. Sampai perkara jodoh pun Anda lihat itu, ini anak kok kayaknya nggak punya ide sama sekali seperti itu. Karena apa? Benihnya dari awal, saudara, luar biasa. Ya, dia lahir atas keinginan Tuhan. Tuhan yang pengen Abraham dan Sarah punya anak. Amin. Oke, lanjut, saudara. Wah, ya. Nah, masih ada banyak nih, kita habisin ya malam hari ini. Dikit lagi. Nah, contoh lagi, 2 Raja-Raja 4 ayat 16. Berkatalah Elisa pada waktu seperti ini, juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, Abilah janganlah berdusta kepada hambamu ini, ya. Jadi perempuan Sunem itu nggak punya anak. Jadi Elisa setiap datang di situ dikasih kamar di atas loteng. Lalu dia ngomong sama bujangnya, Gehazi, ya, apa yang bisa kita perbuat ya untuk keluarga ini? Dia sangat baik dengan kita. Selalu kasih makan, penginapan gratis setiap kita ada di sini. Lalu Gehazi bilang ini, ada satu yang kurang. Memang dia sudah kaya, suaminya sudah ganteng, sukses pula. Wah, usahanya besar, ya, hebat. Tapi satu, ada yang kurang. Mereka nggak punya anak. Lalu Elisa turun, bernubuat. Tahun depan kamu akan punya anak. Perempuan tuh gusar. Ya, tuanku, jangan PHP-in saya ya. Jangan beri pengharapan palsu dengan saya. Enggak. Ini firman Tuhan. Tahun depan ke sana, apa yang terjadi? Dia punya anak, saudara. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi inisiatif Tuhan. Sampai akhirnya ada seseorang punya anak. Nah, contoh yang lain, Kejadian 4. Ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Ya, nah telah kelahiran Set itu akhirnya menggantikan posisi Habil, ya. Nah, itu dari mana idenya? Tuhan yang mengaruniakan. Setelah kehilangan Habil itu mungkin si Adam itu adalah, ya. Tapi Tuhan yang mengaruniakan sehingga dia punya anak lagi yang bisa melanjutkan silsilahnya itu. Kejadian 33 ayat 35. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang yang beserta engkau? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini, ya. Yakub punya istri 2. Ya, jangan dicontoh. Punya istri 2. Punya anak 12 yang laki-laki, perempuannya nggak terhitung.
Ya. Lalu ketemu dengan Esau. Esau melihat, siapa itu? Jawabannya adalah anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Ini anak luar biasa, saudara. Anda tahu ya kisahnya. Persaingan yang ketat antara Rahel dan Lea, itu ya. Wah, untuk apa? Memberikan sebanyak-banyaknya anak kepada suaminya itu. Wah. Akhirnya sampai 12 orang itu, ya, laki-laki seperti itu. Nah, Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Ya, apa yang dilahirkan dari daging bersifat daging, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat roh. Itu tadi sudah saya jelaskan. Ya, lanjut ayat berikutnya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Apa yang dikaruniakan Bapa kepada kita? Kalau kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah, dan itu akan menjadi sebuah fakta, memang kita adalah anak-anak Allah. Walaupun ada konsekuensinya. Karena kita adalah anak, maka dunia tidak mengenal kita. Dan dunia tidak mengenal dia juga yang menyebut kita sebagai anak. Amin. Anak Allah. Maksudnya gini, saudara. Ia ingin anak-anak Allah hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Kudus sejak kelahiran. Dikuduskan dari kedagingan oleh Roh Kudus terus menerus sambil menyelamatkan orang lain. Jadi sambil kita dikuduskan untuk status keanakan Allahan kita itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Betul? Kita punya status sebagai anak Allah, tapi belum tentu kita itu hidup sebagai anak Allah. Amin. Ngerti maksud saya? Makanya tadi dikatakan memang kita itu anak, tapi belum sepenuhnya. Roh Kudus terus membawa kita kepada apa? Realita sebagai anak itu. Sambil kita menuju ke sana, kita membawa orang-orang di sekitar kita itu untuk menjadi anak Allah, keturunan ilahi yang kudus itu loh. Dimulaikan dari kita. Jangan mengangkat orang lain sementara kita nggak bertumbuh ke sana. Banyak orang kadang-kadang gitu ya, dia pengen menolong orang lain, padahal dia sendiri masih jauh dari situ. Alami dulu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Anda. Itu merupakan satu cara yang bisa Anda terapkan juga nantinya kepada orang-orang yang sedang Anda layani. Ya, saudara, kadang-kadang saya bermula dari sini. Ketika orang mulai minta nasihat gini dan itu sebagainya, saya kadang juga bingung mulai dari mana. Saya mulai dari pengalaman saya dengan Tuhan. Apa yang Tuhan telah berbuat dalam kehidupan saya mulai ceritakan kepada orang itu. Dari situ, saudara, makanya Tuhan mulai menyingkapkan biasanya. Apa yang harus kita katakan atau dikasih pengarahan kepada orang tersebut, apa yang harus diperbuat. Tapi dimulai dari apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Yudas 1 ayat 22. Ya, saudara, ya. Ia ingin anak-anak Allah hidup dalam kekudusan sejak kelahiran, dikuduskan dari kedagingan, ya, mendapatkan orang lain. Terus Yudas 1:22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ya, nah, tetapi tunjukkanlah
belas kasihan yang disertai ketakutan pada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ya. Nah, saudara, lihatkan di sini ya, merampas mereka dari keinginan itu semuanya. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan suatu pergerakan ini cepat supaya banyak yang bisa kita selamatkan itu. 1 Timotius 5 ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Pelayanan itu seperti ini ya, saudara. Ini saya ambil gambar sih ya. Ini 2 orang ini sudah meninggal nih ya, yang tua ini. Ini meninggal umur 100 tahun ya. Ya, ini Om Oyong namanya ya. Nah, ini Tante Elsa baru meninggal berapa minggu lalu, umur 98 tahun. 2 orang ini yang sering merekrut saya untuk menjadwal pelayanan di kantor-kantor ya. Nah, saudara, dia luar biasa ya, setia sampai usia ya, terus umur 80 tahun. Saya pernah cerita ya, dia bawa mobil, saya setirin nggak mau, dia yang nyetir. Ya, saya bilang, wah ini gimana ini, 80 sampai 90 nyetir mobil. Om, saya aja nyetir, Om. Enggak, kalau saya nggak nyetir saya pikun, katanya. Ya sudahlah, saya berdoa aja. sampai itu loh, sampai Cibinong sana ya. Itu berarti saya hebat juga Om ini ya. Nah, tantenya gitu. Nah, sampai gini lihat ya. Ini timnya luar biasa. Ya, saya kalau pelayanan di Napan Group ya, di Wisma Indosemen, ketemu dengan orang-orang seperti itu. Itu sekretaris bosnya tadi itu, yang sekitarnya tadi ya. Nah, terus saya lihat ke apa namanya, satu kekompakan dari mereka itu ya, kekompakannya luar biasa. Dan mereka walaupun bukan saudara, itu seperti keluarga yang akrab sekali ya. Kemarin waktu meninggal situ, saya nggak tahu itu, ternyata di grup ya ADSP gitu dimuat itu, Gideon gitu ya, masih buat saya itu. Dimuat fotonya, orang masih ingat. Nah, akhirnya saya lihat, waduh ya, dari panggil Tuhan juga nih dia ya. Nah, saudara, pelayanan seperti ini tidak memandang siapa ya, bahkan ada orang yang lebih tua gitu ya. Nah, kita harus bersikap seperti itu. Perempuan-perempuan tua anggap sebagai mami gitu ya, bagi ibu, dan perempuan-perempuan muda anggap sebagai adikmu ya, dengan penuh kemurnian ya, murni dalam melayani mereka itu. Nah, saudara, dalam pelayanan ya, khususnya hal seperti ini, ada yang namanya transfer spirit kadang-kadang ya. Nah, oleh sebab itu Alkitab juga mengingatkan supaya kita tidak buru-buru menumpangkan tangan kepada semua orang itu. Kalau Roh Kudus suruh ya tumpang tangan, kalau enggak jangan ya. Nah, saya jarang-jarang tumpang tangan ya dalam pelayanan, keliling macam doa kadang-kadang dengan jauh juga. Tapi kalau Roh Kudus menggerakkan saya untuk tumpang tangan, ya saya tumpang tangan pada mereka. Ayatnya di mana? 1 Timotius pasal 5 ayat 22. Nah, ya. Anda tahu siapa dia. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Oh, itu sudah dulu Pak Andes pergi kemana-mana itu banyak kepala yang disodorkan tuh ya. Pak Calong tumpang tangan. Kalau belum ditumpang tangan Pak Andres rasanya belum gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ditumpang tangan rasanya belum, seperti gitu. Ya, jangan buru-buru tumpang tangan. Untuk apa? Demi kemurnian, ya. Karena ada namanya transfer spirit seperti itu. Saya nggak jelaskan lebih dalam tentang tumpang tangan ya. Nah, terakhir saudara, proyek yang sedang digalakkan oleh Allah tadi kan disebut namanya proyek pemulihan ya, sebuah restorasi bagi keluarga. Nah, proyeknya begini, ia memanggil keluarga-keluarga yang telah dikuduskan dan dimurnikan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah bagi pemulihan keluarga-keluarga yang tidak kudus dan tidak murni. Masalah yang ada pada mereka adalah pekerjaan bagi kita yang melayani Tuhan.
Ia memanggil semua keluarga Kristen menjadi anggota tim proyek pemulihan keluarga. Ya, nah, coba lihat nih ya, satu ayat dulu. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Ya, orang tuanya. Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia. Dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, nah saudara, di sini nggak usah terlalu kepo ya, siapa yang salah ini dan itu ya. Satu jawaban Yesus, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Dengan hati Anda ingin menolong mereka, saya percaya bahwa Anda akan bisa melihat pekerjaan Allah akan terjadi atas hidup mereka. Bila seseorang mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia yang akan memulai ya suatu proses pembentukan keluarga yang kudus sejak itu. Nah, ini kuncinya ya. Jadi ajar semua orang yang sedang konflik dalam keluarga ini untuk kembali menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, baik suami maupun istri maupun anak-anaknya. Ketika mereka kembali menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, prosesnya akan berjalan. Tuhan akan memulai suatu proses pembentukan keluarga yang kudus sejak itu. Ya, Dia mau mengatur segala-galanya dalam hidup orang itu. Mengatur sekolahnya, mengatur perkawinannya, mengatur pekerjaannya. Juga ketika hendak beranak, biar ia juga menunggu sampai Tuhan menyatakan kehendaknya akan kelahiran anak atau anak-anaknya satu demi satu. Agar bukan keinginan daging yang dipuaskan, tapi kehendak Allah yang menginginkannya sehingga kudus sejak dilahirkan. Ya, nah secara spesifik Anda bisa ini ya, sekolah sampai melahirkan pun. Keluarga juga diarahkan kepada tugas yang Tuhan tetapkan bagi mereka, melayani kehendaknya sampai tiba pada kemuliaan yang dijanjikannya. Oke, saudara, terima kasih ya tentang keluarga dan rencana Allah sudah selesai dalam 2 sesi ya. Nah, besok kita akan bahas kelanjutannya tentang masih seri keluarga. Besok kita akan membahas ya tentang konflik ya, ada namanya keluarga yang hancur. Bagaimana melihat ya firman Tuhan memberikan satu gambaran atau way out-nya tentang keluarga yang hancur. Besok kita akan bahas bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.